Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raja Gundul ya. Kalau bahasa Inggrisnya welcome back to my channel. Apa kabar sahabat kicau mania dimanapun anda berada ya. Saya hari ini kembali mereview atau ingin membahas ya sesuatu tentang cuca hijau, dimana yang saya mau bahas hari ini adalah tentang untung rugi memelihara hijau kuningan bahan hutan atau hijau trotolan ya. Nah, biasanya banyak orang tergiur sama pembelian burung cuca hijau yang masih kuningan atau trotolan ini ya. Selain harganya murah ya, apalagi selain harga murah gitu ya, dan masih banyak cuca hijau tangkapan liar yang diharapkan sama pembeli itu akan menjadi jagoan-jagoannya kelak gitu ya. Tapi di sini pasti ada untung rugi guys dari pembelian cuca hijau bahan atau kuningan ya. Makanya di sini saya akan mengelompokkan menjadi dua, ada kerugian dan ada keuntungan. Oke guys, jadi yang kita bahas adalah kerugiannya dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silakan teman-teman ya, para penonton hari ini yang sedang menyaksikan, yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung, terima kasih. Tapi khususnya yang baru bergabung, silakan dipencet tombol subscribe-nya, dinyalakan loncengnya, dan like serta komentarnya ya. Karena memencet tombol subscribe itu tidak keluar struk pembayaran. Maka tidak ada tagihan ke rekening teman-teman ya, gratis guys. Ini kita bahas secara bersama-sama bagi para yang sudah mengenal seluk-beluk cuca hijau. Mohon maaf, bukannya saya ingin gimana-gimana, tapi ini hanya pengetahuan saya yang tidak banyak ya. Jadi mohon izin apabila ada yang kurang tepat, silahkan di komentar atau diluruskan ya suhu ya. Oke, lanjut aja kita pembahasan yang pertama tentang kerugian memelihara hijau kuningan bahan hutan. Oke, kerugian pertama ya. Yang pertama kerugiannya adalah tentang waktu guys ya. Jadi sudah pasti waktu yang akan kita berikan kepada hijau bahan ini lebih banyak daripada beli yang sudah jadi ya, atau sudah mapan ya guys, gitu ya. Nah, kerugian ini pada waktu seperti apa? Nah, di sini saya contohkan. Karena dia beli bahan karena dia beli bahannya trotolan hijau ya atau kuningan, maka ada waktu yang di prepare atau yang kita berikan kepada burung ini, yaitu kurang lebih 3-6 bulan sampai keluar titik nopeng atau hitam ya, titik-titik hitam di dalam leher itu ya. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan satu ekor cuca hijau bahan kuningan untuk saya review ya, dan saya sudah siap untuk menunggu sampai keluarnya nopeng ya. Ya, kurang lebih 3-6 bulan sejak dibeli. Tapi itu tergantung dari usia burung yang teman-teman beli ya. Ada kadang-kadang yang 3-7 bulan, ada yang cuman 3-4 bulan sudah keluar nopeng. Nah, itu tergantung balik lagi ke usia burung teman-teman yang teman-teman beli ya. Nah, kerugian yang kedua adalah tentang kegagalan atau biaya guys. Nah, karena banyak cuca hijau bahan hutan yang nopengnya belum keluar ya, atau hijau begini ya, atau kuningan begini ya. Nah, itu cenderung banyak kegagalan guys, karena giras yang pertama. Yang kedua, susah untuk dijinakan. Ya, walaupun banyak orang yang sudah berhasil menjinakkan cuca hijau ya, tapi di sini saya mengambil contoh terburuknya, ya, itu tentang kerugiannya. Nah, kegagalan ini
Dan biaya ini apa? Misal contoh, burung yang kita beli ini ternyata tidak prospek guys. Walaupun kita sudah merawatnya sampai nopeng, tapi ternyata nggak prospek gitu, karena kita tergiur sama harganya yang murah. Semurah-murahnya hijau paling 450, kalau bahan mungkin 375 gitu ya. Nah ini ada faktor kegagalan dari tidak prospeknya burung cuca hijau yang teman-teman beli ya. Nah yang kedua, ini banyak juga kejadian dalam kesalahan merawat cuca hijau itu sendiri guys. Ya, karena banyak faktor dilihat dari YouTube sana sini ya, YouTube satu dan YouTube yang lain. Padahal semua karakter burung itu tidak sama, khususnya cuca hijau. Ya mungkin ada satu faktor, satu pembahasan yang mungkin bisa global tentang penjinakan burung. Tapi tentang mental burung, nah ini kembali lagi ke burungnya itu sendiri guys. Cuca hijaunya itu sendiri, bukan berarti tidak bisa disamakan, tapi mungkin lebih sifatnya berbeda satu burung dengan burung yang lain. Gitu ya guys. Jadi ada faktor kegagalan dalam kesalahan merawat hariannya. Nah makanya di sini khusus dan sangat penting saya tekankan untuk lebih hati-hati dan pinter ya melihat karakter burungnya sendiri guys ya. Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang keuntungan dalam memelihara cuca hijau kuningan. Ya pasti ada kerugian, ada keuntungan, dimana-mana seperti itu ya guys. Nah, keuntungan di sini saya sudah mengelompokkannya menjadi 5 bagian. Ya, menjadi 5 bagian. Yang pertama langsung aja kita bahas ya guys. Tapi lagi-lagi sebelum kita bahas keuntungan ya, ini pasti teman-teman sudah menunggu keuntungannya apa. Silakan ya, yang baru banget bergabung, lagi-lagi saya sampaikan tolong di support channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat video-video baru selanjutnya dan lebih menarik lainnya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke keuntungan yang pertama. Keuntungan yang pertama, apabila kita berhasil ya memilih dengan tepat untuk pemilihan burung cuca hijau sendiri, maka kita dapat menciptakan cuca hijau yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, artinya di sini teman-teman harus memiliki kemampuan dalam memilih cuca hijau bahan. Ya, harus pintar dalam hal memilih cuca hijau bahan. Nah, kalau kita sudah tepat memilihnya, karena di sini langkah awalnya guys, kalau kita mau menciptakan cuca hijau yang bagus, ya langkah awalnya harus memilih cuca hijau yang tepat, ya, yang sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Nah, yang kedua, selain tadi kita dapat menciptakan cuca hijau sesuai dengan apa yang keinginan kita, yang kedua kita dapat mengisi suara yang kita inginkan untuk cuca hijau kita sendiri guys, ya, atau pemasteran ya. Ya, kita bisa mengisi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, misalnya kapas tembak, ya, gereja, atau cuca jenggot, atau apapun teman-teman ingin masukkan ke dalam burungnya gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketika sudah beli bahan bagus tapi tidak punya planning juga ya, tidak punya waktu untuk pemasteran, tidak mengerti tentang pemasteran. Seperti misalnya hijau ini bagusnya untuk dipasterin burung apa sih ya gitu ya, kayak cililin yang tadi saya sebutin satu-satu gitu ya, lenggek buto atau apapun lah gitu ya. Nah teman-teman juga harus memiliki kemampuan pengetahuan ya tentang suara apa yang gampang masuk ke cuca hijau, karena cuca hijau ini sifatnya burung pinter tapi juga burung pelupa gitu ya. Jadi jangan sampai burung ini malah nggak ada sama sekali pengetahuan suara yang dia dapat. Oke. Nah, keuntungan yang ketiga adalah kita dapat mengetahui sejak awal settingan-settingan yang tepat untuk cuca hijau kita sendiri ya, pada saat usia yang sudah mapan nanti guys ya, karena prosesnya akan berjalan terus gitu ya. Hariannya kita akan memantau, kita lihat, oh iya kalau settingan kita kasih jangkrik segini, oh paginya gacor. Kalau kita kasih sorenya segini, pagi segini, oh ternyata dia diem, oh ternyata dia lebih membungkuk, oh ternyata dia mengembang dan lain-lain. Nah itu akan
atau melet gitu ya. Nah, itu akan menjadi pengetahuan kita sendiri dan kita akan bisa mengantisipasinya secara langsung, secara cepat gitu ya. Jadi tidak ada informasi yang tidak kita terima dari burung ini ya guys, karena kita sudah meliharanya dari trotol. Nah, keuntungan yang keempat adalah ya kita bisa belajar mengenal karakternya hijau lagi ya. Contoh karakter hijau ini misalnya, oh ya mandi. Nah, ini beda ya settingan sama karakter ya. Misalnya burung ini nggak mau mandi di cepuk seperti ini, dia nggak mau nih mandi di cepuk ini, maunya mandinya di kerambah gitu ya. Nah, ya sudah, itu karakternya dia. Berikanlah dia mandi di kerambah, jangan dicepuk. Karena kalau dikasih di kerambah, dia akan segar dan dia akan lebih gacor gitu ya. Selain mandi, jemur. Oh iya, dia ternyata nggak suka jemur lama-lama. Nah, ya kayak gitu-gitu kita akan tahu dengan sendirinya karena kita mengalaminya langsung ya guys. Dan apabila kita memelihara hijau berikutnya, nah ini keuntungan juga guys, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan pada saat memiliki atau membeli hijau lagi yang bahan hutan khususnya ya, bukan ternak. Jadi kita sudah mengetahui ilmunya dan gampang untuk mengaplikasikannya gitu ya. Gak sulit lagi ya, jadi gampang lah. Jadi kapanpun kita mau beli hijau, ya sudah kita beli aja gitu. Toh kita udah punya pengalaman. Ya paling PR-nya adalah waktu ya guys. Nah, keuntungan yang terakhir ini hasil dari apa yang sudah kita lakukan ya guys. Hasil apa yang sudah kita lakukan selama 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Yaitu adalah kita lebih puas. Ya, kita lebih puas apabila hasil rawatan yang kita lakukan selama ini berhasil, sukses gitu ya. Itu puas banget, bahkan bisa sampai memenangkan suatu ajang lomba atau latberan di sekitaran rumah kita guys. Nah, itu menjadi poin tersendiri buat kita guys. Tidak bisa dipungkiri apabila kalau sudah piala atau minimal di atas gantangan dia ngoceh, dia ngentrok, dia menyauti lawannya. Nah, itu suatu kebanggaan buat kita guys, karena kalau beli sudah jadi ya kepuasannya beda sama apa yang kita lakukan dalam hal proses harian kita rawat seperti ini trotolan ya. Nah, maka dari itu silakan teman-teman mau milih yang mana. Mau pilih dari segi yang sudah jadi tinggal terusin, atau beli bahan seperti ini, tinggal teman-teman pilih deh mau yang mana. Nah, dari situ saya kembalikan lagi ke teman-teman mau pilih yang mana ya. Mau pilih yang mana? Anjay, atas gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat video ini dan teman-teman gak ragu lagi ya dalam hal memilih cuca hijau, mau bahan, mau yang sudah jadi, mau yang sudah juara. Itu saya kembalikan lagi ke teman-teman. Teman-teman memiliki hak atau kebebasan. Tapi tadi saya sudah sampaikan keuntungannya ada sekian, kerugiannya ada sekian. Nah, tinggal teman-teman kalkulasi aja ya. Kalau saya sih, saya lebih senang memelihara dari nol seperti ini ya, karena saya lebih suka memiliki rasa puas di akhir hasilnya. Saya nggak suka yang sudah jadi guys, saya suka menjalani proses ya, karena saya orang-orang berproses. Nah, seperti ini, burung sudah tenang, mau makan di tangan gitu ya, nggak ini lagi, bahkan udah ngoceh gitu ya, di rumah juga udah ngoceh. Saya udah bisa nikmatin suaranya, jadi saya udah nikmatin ya. Tinggal tunggu hasil nopeng, baru nanti kita masukkan ke umbaran. Nah, ini prosesnya beda lagi, masuk ke umbaran ya, terus di track. Ini beda lagi nih nanti setelah proses nopeng itu selesai. Oke, gitu aja guys. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas nontonnya ya. Silakan di subscribe lagi channel ini ya guys, yang belum subscribe, yang baru bergabung silahkan dipencet tombol subscribe, karena memencet tombol subscribe itu tidak bayar, bener guys, tidak keluar nota bilnya, gratis, free. Bahkan teman-teman bisa dapat pahala karena saya menjadi senang, saya bisa lebih happy ya.
Salam kicau mania, salam ijo mania, salam murai, salam apapun yang bisa berbau dengan burung ya kicau mania. Raja Gundul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.